Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita sedang diuji, bahkan dunia juga, berkaitan dengan wabah. Al-Quran telah menjelaskan tentang wabah, dan kita sedang mengkaji wabah dalam pandangan Islam. Bagian ke-1 sudah kita kaji pada bulan Oktober, yang berisikan lafaz-lafaz yang digunakan untuk kata wabah, lalu kisah tentang wabah dan hakikat wabah. Kali ini yang akan kita kaji ialah tarbiyah Rasulullah SAW dalam menghadapi wabah. Lalu bagian yang keduanya, hikmah di balik wabah. Dan bagian yang terakhir ialah doa dalam menghadapi wabah. Untuk bagian pertama, tarbiyah Rasulullah SAW di dalam menghadapi wabah, terdapat beberapa hadis Nabi, antara lain Al-Bukhari mencatat di dalam sahihnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaih. Rasulullah bersabda, jika kamu mendengar di suatu daerah ada wabah, maka kamu jangan datang ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jika terjadi wabah di suatu daerah sedangkan kamu berada di dalamnya, fala takhruju firaron minhu, jangan kamu keluar lalu lari dari sana. Jadi Nabi memberikan petunjuk, jika ada wabah di suatu daerah, orang luar jangan masuk, dan orang yang sudah ada di dalam jangan keluar sehingga tidak menularkan. Inilah yang kita kenal di dalam protokol kesehatan, melakukan isolasi. Jadi Nabi mengajarkan isolasi berkaitan dengan mencegah wabah itu. Musnad Ahmad mencatat juga sabda Nabi dalam menghadapi wabah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wabah. Fa akhbaroni Rasulullah, maka Rasul memberitahukan kepadaku. Di antara hadis itu menyatakan, falaisa mir rajulin yaqautun fayamkuthu fi baitihi, hendaklah seseorang jika terjadi wabah di suatu daerah, di suatu tempat, payamkuthu fi baitihi, diamlah di rumah. Kita dengarkan itu.
dalam protokol kesehatan sekarang tahun 2020. Padahal ini sudah dijelaskan dulu oleh Nabi di saat Rasul gitu. Jadi hendaklah jika terjadi wabah itu diam di rumah. Ini yang disebut dengan isolasi mandiri. Berikutnya, masih hadis dari Musnad Ahmad. Istri Nabi juga bertanya lagi kepada Rasulullah, sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasul tentang wabah. Maka Rasul menjelaskan, laisa min ahadin yaqautun payamkuthu fi baladihi. Jika terjadi wabah, seharusnya seseorang itu yamkuthu fi baladihi, diam di balad, di negerinya, di tempatnya. Kalau tadi kan dianjurkan untuk diam di rumah, kalau hadis ini diam di daerahnya. Yang kita kenal sekarang PSBB. Nabi tidak menyebut PSBB, tapi Nabi menganjurkan diam di daerahnya sendiri, sehingga orang-orang membatasi keluar masuk antara yang satu dengan yang lain. Ini dijelaskan 1400 tahun lebih. Kita baru dengar sekarang karena corona nage kakarak ayeuna nah gitu. Nah, selanjutnya hadis dalam Sunan Ad-Darqutni, la daror wala diror, man dara darahullah wa man syaqa syaqallah alaih. Tidak boleh memadorotkan diri dan tidak boleh memadorotkan orang lain. Artinya, jika kita sedang sehat, jaga diri supaya tidak tertular wabah. Jangan ceroboh. Sebab kalau kita ceroboh tidak menjaga diri, berarti memadorotkan diri. Kalau kita memadorotkan diri, ceroboh, acuh, darahullah, Allah nanti akan memadorotkan kita. Wala diror, dan tidak boleh memadorotkan orang lain. Kalau kita tertular wabah, jangan menularkan pada yang lain sehingga membuat madorot bagi yang lain. Jangan kita punya pikiran, saya terkena wabah, kok ternyata orang lain senang-senang saja dalam hidupnya, rugi saya. Lalu mudah-mudahan saja wabah saya kena pada dia. Man syaqa syaqallah alaih. Siapa yang menyulitkan orang lain nanti akan disulitkan lagi oleh Allah. Jadi di sini ketika sehat, sabda Nabi, jaga kesehatan sehingga tidak tertular. Kalau kita tertular, itu jaga diri, jangan menularkan pada yang lain. Protokol kesehatan menganjurkan pakai masker. Nah, kita sehat supaya tidak tertular. Kalau kita misalnya sedang sakit, apa yang ada yang dirasakan oleh kita tidak menular pada yang lain. Karena itu, pakai masker ibadah. Jika ini niatnya, jangan lewatkan
kondisi dalam corona seperti ini, lalu kita mengikuti protokol kesehatan, lalu ganjarannya lepas, itu jangan. Jika corona terus berjalan, kesehatan terus kita jaga, pahala kita peroleh, itu yang penting. Sebab masalahnya kita menjaga diri, misalnya memakai masker, ada orang bertujuan untuk apa? Supaya tidak terkena corona, supaya saya sehat. Ada niat lain? Enggak dapat pahala. Cuman mendapatkan keuntungan dari sisi sehatnya. Tapi kalau diikuti coba dengan rasa iman yang ada pada diri, sekalipun corona terus berjalan, kenapa kamu pakai masker? Untuk menjaga diri supaya tidak tertular, diperintahkan oleh Nabi, saya niat ibadah. Jadi dapat dua. Pahalanya dapat, kesehatannya dapat. Makanya jika kita memakai masker tiap hari, niat ibadah, ganjarannya pula tiap hari. Tapi menurut ahli kesehatan ada juga masker nu bocor corona asup keneh begitu. Saking kecilnya binatang itu, sehingga muncul pertanyaan pada diri kita, untuk apa tuh pakai masker lamun corona asup keneh? Keur ngajaga masker, keur ngajaga corona nu sagede domba, nah gitu. Atau nu leutik bocor nu gede mah kasaring keneh, nah gitu. Nah jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita didasari dengan iman, tuh, maka pahalanya jadi besar. Cuman kadang kita lupa, hanya mengikuti urusan dunia dari sisi kesehatan, lupa dari sisi unsur ibadahnya. Nah karena itu pekerjaannya satu, tapi untungnya dua. Tergantung kepandaian seseorang dalam melaksanakan itu plus niat ibadah. Berikutnya, kalau orang sakit yang sekarang corona misalnya, kenapa tidak boleh dijenguk, ditengok? Nah, itu karena takut menular pada yang lain. Sekarang, kalau kita tidak menengok orang yang sakit karena corona, supaya tidak tertular, karena Nabi menjelaskan tidak boleh memudaratkan diri, itu jadi ibadah. Ya. Jadi tenengok teh jadi ibadah. Karena supaya menjaga diri tidak tertular. Tapi lamun keur sehat, ya, kita disuruh untuk menengok orang sakit. Maka menengok orang sakit jadi ibadah juga. Kondisinya beda. Bukan dibuang. Orang yang kena corona kemudian dia seolah-olah diasingkan, tidak ditengok. Ada anjuran Nabi untuk menjaga diri, tidak memudaratkan diri. Jadi jangan punya anggapan kalau kita tidak menengok teh itu adalah jadi dosa. Tidak begitu. Karena ada dalam kondisinya lain. Nah, hadis Sahih Muslim. Di dalam hadis Sahih Muslim dijelaskan Rasulullah kedatangan utusan Bani Sakib. Orang
yang datang kepada Nabi, utusan Bani Saqif itu terkena wabah. Dia masuk Islam, lalu berbaiat dengan Nabi. Nabi membaiat dia ketika dia masuk Islam tidak berdekatan. Tidak berdekatan. Jauh. Ada jarak. Setelah Nabi membaiat dia, Nabi mengatakan, inna qad baya'naka. Kami telah membaiatmu. Parji, cepat pulang, cepat pulang. Coba ini tangkap. Nabi membaiat Bani Saqif jauh jaraknya. Setelah dibaiat, Nabi mengatakan, cepat pulang. Ini artinya apa? Harus menjaga apa itu? Menjaga jarak fisik. Sosial apa itu teh? Physical distancing, menjaga jarak fisik. Tuh. Di sana Nabi membaiatnya berarti menjaga jarak fisik. Yang sekarang juga protokol kesehatan kan begitu menganjurkan. Anak-anak kita di wisuda, nah itu kan ya. Itu jarak fisik, ada jarak. Ada jarak. Sehingga kata mahasiswa sekarang yang di wisuda sekarang mah enteng. Kenapa? Yang penting pakai jas ke atasnya gitu. Nah jadi jaga jarak itu gitu, telah dilakukan Nabi terhadap Bani Saqif. Nah, Rasulullah mengibaratkan bahwa wabah itu bagaikan singa. Wabah itu bagaikan singa. Kalau terhadap singa, kita mesti mendekat, mesti jauh. Mesti jauh. Kalau kita mendekat kepada singa, nanti dimakan singa. Kalau kita menjauh dari singa, itulah kecerdasan seseorang. Jadi, itu ya. Karena wabah itu diibaratkan singa. Terhadap wabah itu kita mesti menjauh. Mesti menjauh. Kan pakai zonanya. Zona ini, yang kadang-kadang zona teh turun, kadang-kadang zona teh naik. Jadi zonaan terus naik, kadang-kadang naik, turun, naik, turun gitu. Nah, wabah itu karena ganasnya itu diibaratkan oleh Nabi bagaikan singa. Kira-kira kalau kita berkelahi dengan singa, siapa yang kalah? Kita. Jangan sok jagoan mau berkelahi dengan singa. Kita sendiri yang akan kalah. Karena singa itu ganas. Jangan sok jagoan kita melawan wabah. Wabah yang keras bagaikan singa, sehingga kita bebas hidup tanpa menjaga diri. Hayu wabah berkelahi dengan saya, kita yang kalah. Kita sedang berhadapan dengan musuh. Musuh kita wabah. Wabahnya kecil. Tidak bisa dilihat oleh mata. Jadi kita seolah-olah sedang berperang dengan musuh yang tidak dapat dilihat oleh kita. Kita tidak bisa melihat corona. Corona mah bisa dilihat kita.
Apa betul corona dapat melihat kita? Sok tanyakeun ka corona. Kita tidak bisa melihat karena kecilnya. Karena itu, karena singa berhadapan dengan kita, kita yang kalah. Bukan singa yang kalah, kita mesti menjauh. Pernah ibu mendengar dalam berita corona mati sekian ribu? Pernah? Nah, yang kita baca, yang banyak yang mati itu siapa tuh? Manusia. Yang meninggal sekian. Corona nanti dibeja-bejakeun. Berapa coronanya yang mati? Ini artinya apa yang dinyatakan oleh Nabi itu benar. Sabda Nabi, wa firra minal majdumi kama tafirru minal asadi. Larilah, menjauhlah kamu dari wabah sebagaimana kamu lari dan menjauh dari singa. Berikutnya, hadis Sunan Ibnu Majah. La tudimun nadro ilal majdumi. Sabda Nabi, jangan kamu melihat lama kepada orang yang terkena wabah. Jangan lama melihat terhadap orang yang terkena wabah. Kalau jangan lama mesti sebentar, artinya kita mesti menjaga jarak sosial. Jangan lama. Karena tidak boleh lama melihat orang yang atau melihat orang yang terkena wabah. Inilah Nabi memberi isyarat untuk menjaga jarak sosial, untuk tidak berkerumun lama yang mengakibatkan nadi penularan. La tudimun nadro ilal majdumi. Jangan bersosialisasi lama dengan orang yang terkena wabah. Berikutnya, la yuridanna mumridun ala musihhin. Janganlah orang yang sakit karena wabah menularkan kepada orang yang sehat. Yang sakit jangan menularkan pada orang yang sehat. Orang terkena wabah, isolasi di rumah sakit, ada yang 14 hari. Pulang dari rumah sakit, masih isolasi. Tuh. Untuk lebih sehat lagi. Kenapa ini dilakukan? Supaya orang yang sakit itu tidak menularkan kepada orang yang sehat. Penularan itu bisa macam-macam. Bisa lewat percikan, bisa juga lewat tangan yang memegang, atau juga bisa dengan bentuk-bentuk lain yang ada pada bijana-bijana yang kita pegang itu. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan, la yamurru bina'in laisa alaihi gitaun. Tidak ada satu tempat air yang tidak ditutup, tidak ada bijana tempat makanan yang tidak ditutup, au siqain laisa alaihi wikaun, atau tidak ada tempat minuman yang tidak ada ditutup, yang tidak ditutup, illa najala fihi min dalikal waba, kecuali wabah nanti akan kena ke sana. Makanya tempat air tutup, tempat makanan tutup,
alat-alat juga mesti bersih, karena sabda Nabi, wabah nanti akan hinggap di sana. Nah, inilah di antara hadis Nabi yang menjelaskan bagaimana Rasul mentarbiah kita dalam menghadapi wabah. Satu, isolasi. Dulu, diam di rumah. 3, diam di daerahnya masing-masing. 3, 4, jika sehat, jaga diri, jangan tertular. Tuh, sehingga kita pakai alat pelindung supaya tidak tertular. Dan jangan menularkan kepada yang lain. Yang kelima, sabda Nabi, jaga jarak fisik. Jaga jarak fisik. Kemudian yang keenam, jaga jarak bersosialisasi, interaksi. Dan tidak lama untuk berkerumun. Kemudian jangan punya pikiran saya kuat, lalu siap menghadapi wabah. Wabah itu bagaikan singa, kita yang akan kalah. Kemudian tutuplah benda-benda dan alat-alat sehingga tidak terkena wabah. Silahkan ibu kaji, bapak-bapak kaji, kosongkan dalam pikiran kita untuk sementara protokol kesehatan. Lalu apa yang disampaikan oleh Nabi berdasarkan hadis tadi, setelah ibu dan bapak dengarkan, lalu cocokkan dengan protokol kesehatan. Gitu. Ternyata apa yang dianjurkan dalam protokol kesehatan itu telah ditunjukkan oleh hadis Nabi dalam menghadapi wabah. Kok Nabi tahu? Karena Nabi itu maksum, dijaga Allah, dan di masa Nabi pun ada wabah, tapi Nabi tidak terkena wabah. Nabi memberikan pelajaran bagaimana cara menghadapinya. Nah, niatkan ibadah dalam menghadapi wabah itu karena ada petunjuk-petunjuk Rasul. Sehingga wabah misalnya masih tetap menguji kita, pahala kita peroleh, kesehatan pun kita miliki. Sehingga manfaatlah hidup kita sekalipun kita sedang diuji oleh Allah. Gitu. Nah, sekarang hikmah di balik wabah. Rasulullah SAW menjelaskan, falaisa mir rajulin yaqa'ut ta'un fayamkuthu fi baitihi. Tidaklah seseorang ketika terjadi wabah lalu dia diam di rumah. Isolasi mandiri. Sabiron. Diam di rumahnya, sabar, tidak emosi. Sebab cicing di imah teh kesel gitu. Kesel. Tambah lagi daring lagi. Anak-anak nanya ke matematika, kita tuh bisa matematik jadi pusing gitu. Padahal wabah sedang diuji oleh Allah kepada kita. Sabiran, mesti sabar. Muhtasiban, nah ini penting. Kita diam di rumah, sabar, ihtisab. Kenapa kamu diam di rumah? Saya diam di rumah niat ibadah. Berharap akan Allah. Karena Nabi menganjurkan untuk diam di rumah. Tuh. Wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Lalu diam di rumah itu yakin dalam diri. Kena dan tidak telah ditetapkan oleh Allah. Sebab wabah itu dari Allah. Siapa yang terkena juga ditetapkan oleh Allah. Kadang ada dalam satu rumah itu yang lain terkena tapi maneh naba terkena. Ada. Itu yakin. Ya'lamu annahu la yusibau illa ma kataballahu lahu. Kena dan tidak itu adalah Allah telah menetapkannya.
illa kana lahu mislu ajri syahid, maka hikmahnya jika diam di rumah, sabar, ihtisab, berniat akan Allah ibadah, lalu dengan keyakinan jika kena dan tidak itu sudah ditetapkan oleh Allah, pahalanya sama dengan perang di jalan Allah. Tapi kudu sabar, tong ambek-ambekan. Mislu ajril syahid, coba. Jadi adanya wabah itu, ini lapangan jihad, berperang. Berperang bukan menghadapi manusia, tapi berperang menghadapan ujian dari Allah berupa wabah itu. Tapi diam di rumahnya syaratnya sabar, ihtisab, gitu kan? Lalu yang ketiganya iman kepada takdir, kena dan tidak itu sudah ditetapkan, maka pahalanya mislu ajril syahid. Namun ngahaja ibu-ibu perang di jalan Allah, kudu mau senjata kan? Tapi iya mah cicing di imah, bari sare, bari tuang, pahala menang begitu. Nah ini hikmah itu. Jika kita kaji lewat pendekatan hadis Nabi. Nah, bagaimana kalau diam di daerah PSBB teu meunang keluar, sehingga teu bisa ke pasar-pasar acan, sehingga harus diam saja di tempat, maka Rasul menjelaskan laisa min ahadin yaqa'u ta'un, tidaklah seseorang yang terjadi padanya adalah wabah payamkuthu fi baladihi, lalu dia diam di tempatnya, di daerahnya, sama sobiron, sabar, muhtasiban, ihtisab, lalu yang tiganya iman kepada takdir, ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu, maka hikmahnya illa kana lahu mithlu ajri syahid, pahalanya sama dengan syahid berperang di jalan Allah. Diam di rumah sama pahalanya berperang di jalan Allah, diam di daerah teka luar di daerah sama berperang dengan di jalan Allah, karena kita sedang menghadapi musuh. Musuhnya bukan orang, tapi musuhnya adalah apa? Nah, berikutnya hadis Musnad Ahmad. Jika terjadi perang, maka ada musuh. Jika musuh itu banyak dan kelengkapan alat berperangnya lengkap, ditambah lagi dengan keterampilan berperangnya hebat, musuh ini berhadapan dengan yang satu musuhnya lagi yang jumlahnya sedikit, alat perangnya belum komplit, keterampilan berperangnya belum bisa. Nah, maka musuh yang besar, yang jumlahnya besar ini dengan kelengkapan alat perangnya itu namanya zahfu. Zahfun, bukan aduwun, zahfun. Serombongan, sejumlah musuh besar yang berhadapan dengan jumlah musuh yang kecil, maka musuh yang besar itu yang menyerang namanya zahfu. Nah, bagaimana menghadapi zahfun ini? Menghadapi zahfu, kalau misalnya tentara ini di sini ada 1000, lalu menghadapi cuman tentaranya di 100, maka tentara yang 100 ini
jangan berperang dengan yang 1000 ini, maka sebaiknya lari. Lari adalah ibadah supaya selamat dari musuh besar. Nah sekarang, kalau ternyata dia tertangkap oleh jumlah musuh yang besar itu, dia nggak bisa lari, maka Rasul memerintahkan sabar. Sabar karena tertangkap oleh musuh, itu juga ibadah. Nah, Rasul itu, kalau tadi mengibaratkan bahwa wabah itu seperti singa, sekarang dalam hadis Ustaz Ahmad Rasul menjelaskannya, wabah itu bagaikan zahfu. Jumlah musuh yang sangat banyak, sementara kita jumlahnya yang sedikit. Maka gitu kan ya, jika wabah diibaratkan semua musuh yang besar yang menyerang kita, sebaiknya kita itu lari menjauh. Jika kita terkena oleh wabah di dalam, maka kita mesti sabar. Lari menghindar dari wabah atau sabar ketika kita terkena oleh wabah, dua-duanya ibadah. Ibadah. Karena itu Rasul menjelaskan al-faru minat ta'un. Orang yang lari dari ta'un, dari wabah, kalfari minal zahfi. Seperti orang yang lari dari pasukan musuh yang banyak. Bagaimana orang yang tertangkap? Bagaikan orang yang terkena wabah. Wasobiru fihi kasobiri fi zahfi. Yang sabar ketika dia terpapar wabah, maka dia bagaikan sabar yang tertangkap oleh musuh. Dua-duanya ibadah. Yang tidak terkena mesti menjauh, gitu ya. Yang terkena mesti sabar. Tapi sabarnya harus disertai dengan ihtisab. Berharap akan Allah. Nah, selanjutnya. Dalam hadis Musnad Ahmad, at-ta'un syahadatu likulli muslimin. Wabah itu syahid bagi setiap muslim. Jadi orang muslim yang mati oleh wabah syahid. Makanya jika ada sedang diuji oleh Allah, ada keluarganya yang wafat oleh wabah, ya gembirakanlah mereka bahwa mereka itu adalah syahid. Karena berperang. Berperang. Tapi kita jangan punya pikiran kuring hayang mati syahid gitu. Mumpung ada corona, nah, akhirnya hidup bebas tanpa batas. Itu mah mati konyol. Tapi kalau memang diuji oleh Allah dengan wafat, adalah bagi muslim adalah syahid. Nah, karena itu Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, "Ma ta'udduna syahida fikum?" Coba, siapa orang yang termasuk mati syahid itu? Maka sahabat mengatakan, "Man kutila fi sabilillah fahuwa syahidun." Orang yang dibunuh di jalan Allah, dia adalah syahid. Jadi sahabat berpikirnya
bahwa yang syahid itu yang dibunuh di jalan Allah saja. Lalu Nabi jelaskan, inna syuhada ummati idzan laqalilun. Kalau yang syahid itu adalah orang yang hanya dibunuh di jalan Allah saja, kalau begitu umatku yang syahid jadi sedikit. Kalau yang syahid itu hanya yang dibunuh di jalan Allah, maka Rasul menjelaskan, man kutila fi sabilillah fahuwa syahidun. Siapa yang dibunuh di jalan Allah syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahidun. Siapa yang mati di jalan Allah adalah syahid. Wa man mata fi taun fahuwa syahidun. Siapa yang mati oleh wabah juga syahid. Syahid. Sama seperti orang yang dibunuh berperang di jalan Allah. Syahid. Nah, karena itu Rasul juga menjelaskan hikmah di balik wabah adalah inna hadza rahmatu rabbikum. Bahwa hikmah dari wabah itu ialah rahmat dari Tuhanmu. Jadi kita jangan melihat yang negatifnya. Di balik kepahitan ada yang manisnya. Maka Rasul menjelaskan wabah itu rahmat dari Tuhanmu. Kenapa disebut rahmat? Bukankah wabah itu menggoncangkan? Ya, rahmat. Dengan wabah kesempatan untuk dapat pahala kan banyaknya. Ikuti saja petunjuk Nabi. Maka pahala terus bertambah setiap hari. Lewat wabah kesabaran semakin meningkat. Lewat wabah ihtisab keimanan semakin kuat. Lewat wabah seseorang akan lebih takut menghadapi perbuatan-perbuatan dosa karena dia akan kembali kepada Allah karena banyaknya orang yang meninggal oleh wabah itu. Ketika kita mendengar dia wafat oleh apa? Corona. Dibawa kemana? Bawa oleh ambulan. Kemana? Ke makam corona. Itu. Di mana keluarganya tidak boleh dekat. Kita lihat di makam itu berapa banyak orang yang telah wafat. Muncul di dalam diri kita bahwa kita pun akan kembali kepada Allah. Kalau kita akan kembali kepada Allah, sudah punya apa kita untuk pulang itu? Ini rahmat, menambah keyakinan akan hari akhirat nanti. Lalu hikmah dari wabah itu sabda Nabi, wa da'watu nabiyyikum. Dakwah nabimu. Jadi lewat wabah itu dakwah untuk memperkuat iman seseorang. Misalnya, Nabi menjelaskan bahwa wabah itu ayatul ridzid. Satu tanda keagungan Allah yang kecil, ridzi yang membuat goncang. Itu wabah. Ayat satu tanda keagungan Allah. Itu wabah. Tanda keagungan Allah. Kalau kita baca wabah Bani Israel yang sudah sampaikan pada bagian 1. Membuat Bani Israel yang lari dari rumah ulufun beribu-ribu lalu mereka mati semua. Lalu orang yang mati oleh wabah pada zaman Nabi Hizkil itu fa'ahyahumullah, Allah menghidupkan kembali. Itu menunjukkan Allah Maha Kuasa. Nabi menjelaskan kepada umat Allah mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Itu ayat. Tanda keagungan Allah. Sekarang lihat wabah di zaman Abraha.
Ketika Abraha menyerang Ka'bah, lalu Allah mengutus burung. Yang burung itu kalba'udah, bagaikan nyamuk. Nyamuk itu binatang yang membawa jarosim bakteri. Karena itu burung yang membawa batu-batu itu membawa daul judari, penyakit menular. Batu yang dibawa oleh burung itu, farsalna alaihim tayron, berbondong-bondong burung itu dengan mau batu melempari, si batu itu membawa wabah. Wabah. Tidak sekedar batu, batu dibawa oleh burung. Si burung itu adalah menularkan wabah, daul judar. Lalu si batu itu dilemparkan kepada tentara-tentara Abraha. Lalu tentara Abraha terlempar oleh batu. Kemudian wabah menjalar pada badannya. Sehingga ka'aspim makul. Aspin itu daun. Makul yang dimakan ulat. Daun hijau. Lalu dimakan oleh ulat. Ulat hanya memakan hijaunya daun, lalu ulat membiarkan urat-urat daun. Maka orang yang dilempari batu kemudian terpapar oleh wabah tentara Abraha itu, daging dan kulit berjatuhan, hanya tinggal tulang bagaikan daun yang dimakan ulat. Hanya tinggal urat daun. Itu lebih parah wabahnya. Hari ke-1 dilempar batu, hari kedua terpapar wabah, sehingga mereka badannya hilang daging, tulang, hilang daging, kulit, hanya tinggal tulang bagaikan urat-urat daun. Lebih-lebih Abraha, jari-jarinya keluar coplok, sehingga wabah terkena Abraha dan Abraha mati di Son'a di Yaman. Ini lebih parah wabahnya. Kuasa Allah, tanda keagungan Allah menghancurkan orang. Nah sekarang corona pun juga adalah dakwah Nabi bagi umat. Allah menciptakan wabah yang begitu kecil, ayatun kecil, ridsi, tapi membuat hidup manusia menjadi goncang. Mata kita tidak melihat corona. Corona itu hidup mati. Ya hidup. Kalau corona kecil ditambah hidup, pejit nak sagede kumaha corona teh. Pejit corona gitu. Coronanya saja tidak dapat dilihat, apalagi pejitnya, betapa hebatnya Allah gitu. Menciptakan makhluk itu. Tapi si makhluk itu rinsi, membuat orang jadi goncang. Ekonomi goncang. Kemudian pendidikan juga goncang. Bahkan di awal-awal mah Jumatan geprek. Idul Fitri ge libur gitu kan. Lalu sekolah pun juga jadi goncang. Bahkan saking goncangnya, menurut berita ngabring ibu-ibu KKUA minta cerai gitu. Rinsi membuat jadi goncang. Nah ini yang disebut dengan dakwatu nabiyikum. Untuk lebih memperkuat kebenaran Allah lewat Nabi yang menyampaikan risalah. Tapi wa qabdus solihina fikum, lewat wabah itu adalah diwafatkannya orang-orang soleh. Orang soleh yang diwafatkan karena wabah, dia adalah syuhada. Lalu ada hadis Nabi, nanti di akhirat
Orang kan akan dibangkitkan. Semua sudah mati. Dan orang itu akan dibangkitkan ketika dia bangkit, itu tergantung ketika dia matinya. Yub'asul mu'minu ala ma mata. Orang mukmin akan dibangkitkan ketika di akhirat nanti sesuai ketika dia matinya. Kalau orang mati itu dalam keadaan baik, dibangkitkan dalam keadaan baik. Orang yang mati dalam keadaan dosa, maka dia dibangkitkan di dalam keadaan tidak baik. Nah, orang yang terkena wabah ini, katakan saja dia adalah orang yang soleh, orang yang beriman. Nanti di akhirat, orang yang terkena wabah itu dia katakan, nahnu syuhada, gitu. Ashabut ta'un, orang yang terkena oleh wabah, dia mengatakan kami syuhada, padahal tidak berperang. Lalu Allah menyuruh malaikat, coba lihat lukanya. Jika pada lukanya mengalir darah, dan darah itu wangi bagaikan minyak kasturi, maka dia adalah syuhada. Dilihat lukanya, lihat darahnya, wangi bagaikan kasturi, maka dinyatakan orang yang mati oleh wabah itu syuhada. Cuman perangnya beda. Kalau yang syuhada yang lain berperang dengan manusia, kalau ini berperangnya dengan wabah. Nah, inilah hikmah di balik wabah. Bagi yang terkena, yang terpapar, sabar. Diam di rumah, pahalanya sama dengan syuhada, syahid. Diam di daerah, pahalanya sama dengan syahid. Seandainya kita wafat dalam keadaan muslim, maka kita matinya mati syahid. Berikutnya, Rasulullah selain mengajarkan bagaimana cara menghadapi wabah itu lewat ilmu kesehatan. Tadi kalau diterjemahkan oleh ahli kesehatan, ada jaga jarak fisik, gitu kan ya? Ada jarak sosial, gitu. Kemudian menjaga jarak interaksi dengan orang lain. Nah, ternyata dalam menghadapi wabah itu tidak cukup dengan ilmu kesehatan. Pengobatan itu dua. Al-adawiyah at-tobi'iyah. Pengobatan lewat tobi'i, lewat ilmu. Kita berobat lewat ilmu kesehatan. Itu namanya adawiyah tobi'iyah. Tapi ada lagi. Pengobatan itu adawiyah ilahiyah. Pengobatan lewat nuansa wahyu. Rasul mengajarkan dalam menghadapi wabah ini tidak cukup untuk dengan adawiyah tobi'iyah. Tapi juga Nabi menyertakannya dengan adawiyah ilahiyah. Digabungkan itu. Digabungkan. Kalau yang tadi yang saya jelaskan itu siam di rumah, diam di tempat gitu kan, jaga jarak, itu kesehatan. Tapi ternyata Nabi mengajarkan lagi. Coba terapkan adawiyah ilahiyahnya. Digabung. Karena itu kita juga mesti menggabungkannya. Atau apa diantaranya? Minta pada yang kuasa. Nabi tidak terkena wabah. Madinah terhindar wabah. Tapi Syam yang lain terkena wabah. Kenapa Madinah tidak terkena wabah? Karena doa Nabi diijabah. Sehingga Rasul berdoa, Allahumma habib
ilaina Madinata. Ya Allah, cintailah Madinah. Berikan rasa cinta yang besar pada Madinah, pada kami terhadap Madinah, kama habbabta ilaina Makkah au asyadda, sebagaimana engkau mencintai Makkah bahkan lebih dari itu. Nabi cinta Madinah. Untuk terhindar dari wabah, Nabi minta pada Allah, cintailah ya Allah negeri Madinah ini sebagaimana engkau mencintai Makkah. Nabi berdoa untuk negerinya sendiri. Nah, sehingga yang terkena di Madinah bukan wabah tapi humma. Penyakit panas, tiris, penyakit sudah pusing. Tapi wabah tidak. Dan Nabi sebelum wafat juga diawali dengan penyakit humma dan sudah. Sudah pusing, humma, panas, tiris yang menghantarkan Nabi, lalu Nabi wafat. Karena itu kalau bapak dan ibu nanti pulang ke rumah panas tiris, ya hati-hati gitu. Karena dan panas tiris pun juga sama. Penyakit tidak seperti wabah, tapi itu pun juga pernah diujikan Allah kepada penghuni Madinah. Nah, karena wabah ini berat, sulit untuk menghindari, kita mesti memohon pertolongan yang kuat pada Allah. Permohonan yang kuat kepada Allah, doa yang kuat pada Allah, itu namanya istighosah. Rasul menjelaskan, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang hidup dengan sendirinya, ya Qayyum, wahai yang berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain, birahmatika astaghisu. Aku istighosah terhadap rahmatmu ya Allah, memohon perlindungan darimu. Ini adawiyah ilahiyah. Secara khusus Nabi juga menyebut penyakit dalam adawiyah ilahiyah. Allahumma inni a'udzubika minal barosi. Ini kan yang sering kita baca. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal baros, dari penyakit kulit, wal jununi, dan penyakit gila, wal judami, dan penyakit lepra, wa min sayyi'il aqsami, dan penyakit berbahaya lainnya, termasuk corona di dalamnya. Itu langsung doa itu. Lalu kita memohon. Apa yang sedang diujikan ini? Kita berlindung kepada Allah dari keburukannya, dan kita memohon kepada Allah manfaatnya, karena dibalik daripada kepahitan ada hikmah di dalamnya. Karenanya Allah pun juga mengajarkan kepada Rasulullah doanya Allahumma inni as'aluka khairoha. Nah, ya Allah, aku memohon kepadamu khairoha, kebaikannya dari wabah itu, wa khairu ma fiha, dan kebaikan yang ada di dalamnya, karena di sana ada kebaikan, wa khairu ma ursilat bihi, dan kebaikan yang ditimbulkan daripadanya. Ada enggak kebaikan yang ditimbulkan dari corona? Ada. Rumah sakit penuh, tentunya. Maka rumah sakit berarti loba duit, nah gitu. Maka itu hikmah juga. Akibat itu wa ursila wa khairu ma ursilat bihi, dan kebaikan yang ditimbulkan daripadanya. Wa a'udzubika min syarriha. Nah, ini kepahitan. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukannya, wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada padanya, wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang ditimbulkan daripadanya. Ini doa sebagai adawiyah ilahiyah, pengobatan lewat nuansa wahyu,
yang digabungkan oleh Nabi dengan al-adawiyah at-tabi'iyah, yaitu pengobatan lewat tabi'i, kajian lewat ilmu. Bapak-bapak dan ibu pun lakukan itu. Nabi kalau menengok orang sakit, kedua-dua pengobatan itu digabung. Nabi memegang keningnya seorang, lalu Nabi juga memegang di sininya. Lalu Nabi bertanya bagaimana sakitnya. Lalu Nabi juga bertanya apa makanan yang disenanginya. Lalu Nabi memberikan makanan yang disenanginya, memberikan obat yang dapat menyembuhkannya. Lalu Nabi memohon kepada Allah. Jadi digabung dua-duanya. Karena itu kalau ibu-ibu nengok orang sakit, tong lengoh. Ya, karena itu ada untuk menyenangkan orang sakit. Bukan kita membawa makanan kepada orang yang sakit itu supaya dimakan oleh orang sakit. Kadang-kadang orang sakit tidak mau makan, tapi menyenangkan hatinya sekalipun makanan itu tidak dimakan. Ada guru saya, ditengok ibu-ibu, dia sakit di rumah sakit Hasan Sadikin. Tuh beberapa tahun yang lalu ketika saya masih sekolah di Mu'alimin dulu. Ditengok oleh ibu-ibu. Lalu ibu-ibu bertanya, Ustad, naon nu karaos? Ibu-ibu teh nengoknya teu mawa dahareun. Maka guru saya menjawab, roti ge raos. Coba, Ustad, naon nu karaos? Jawabanana roti ge. Karena ibu-ibu cerdas, akhirnya keluar dari ruangan meliwe roti. Nah, gitu. Nah ini adalah bukan rotinya sebenarnya, tapi nuansa wahyunya yang menyenangkan seseorang. Ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah kajian kita. Wabah bagian kedua, yaitu Nabi memberikan tarbiyah kepada kita bagaimana dalam menghadapi wabah. Tarbiyah itu kita niatkan ibadah pada Allah. Nanti kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Sobiron muhtasiban. Kemudian kita tidak berpikir hanya faktor yang negatifnya. Tapi ternyata di balik wabah itu ada banyak hikmah yang diperoleh. Jika sabar, kita dapat peroleh seperti pahala orang yang berperang di jalan Allah. Jika kita wafat, maka dalam keadaan Islam, maka kita adalah termasuk kepada syahid. Menghadapi wabah, gabungkan dua pengobatan. Pengobatan tabi'i dan pengobatan ilahi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.